Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel Tias Widianingsih. Kali ini saya akan membahas soal kompetensi profesional guru bahasa Indonesia. Terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Sebelumnya, saya mohon maaf karena beberapa minggu lalu saya tidak upload video baru karena saya harus mengikuti pelatihan dasar CPNS. Baik, langsung ke soal pertama. Penulisan huruf kapital yang tidak tepat terdapat pada kalimat A. Salah satu oleh-oleh khas dari Jawa Barat adalah peyem Bandung. B. Amir Hamzah dikenal sebagai penyair sajak nyanyi Sunni. C. Karena keberaniannya, Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur. D. Pada bulan Ramadan, umat Islam berlomba-lomba memperbanyak membaca Al-Quran. Atau E. Setelah pulang dari luar negeri, sikapnya jadi ke Inggris-Inggrisan. Jawabannya adalah opsi A. Salah satu oleh-oleh khas dari Jawa Barat adalah peyem Bandung. Kenapa dia tidak tepat? Karena nama daerah yang menjadi nama jenis tidak diawali huruf kapital. Jadi seharusnya huruf B ini pada kata Bandung harusnya ditulis dengan huruf kecil. Kemudian untuk opsi B, ini sudah tepat. Judul diawali huruf kapital ini ya. Kemudian untuk opsi C, asal daerah diawali huruf kapital. Ini maksudnya ayam jantan dari timur ya, ini daerah ceritanya. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk opsi D, nama bulan dan nama kitab diawali huruf kapital. Bulan Ramadan, R-nya kapital, kemudian Al-Quran, A-nya kapital. Kemudian untuk opsi E, nama bangsa yang menjadi bentuk dasar kata turunan tidak diawali huruf kapital. Yang mana kata turunannya adalah ke Inggris-Inggrisan. Ini adalah nama bangsa yang menjadi bentuk dasar kata turunan, sehingga tidak diawali dengan huruf kapital. Lanjut ke soal nomor 2. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat dalam kalimat A. Ia bangun tidur pada pukul 6.30. B. Anak itu sedang menunggu angkutan umum. C. Guru berkata, tolong tutup pintu itu. D. Kuliah umum itu mengundang 1.115 peserta. Atau E. Kami memerlukan piring, sendok, dan garpu. Tanda baca yang tidak tepat ada di opsi A. Salahnya di mana? Di penulisan pukul. Ya, seharusnya ditulis seperti ini. 06.30. Kemudian untuk opsi D, penulisan bilangan 1.115 peserta ini sudah tepat ya, sudah benar. Karena apa? Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. 1.115 ini menunjukkan jumlah peserta. Maka kita harus menggunakan tanda titik dalam bilangan ribuan tersebut. Sedangkan untuk tahun misalnya 1945 karena dia bukan merupakan yang menunjukkan jumlah, maka tidak menggunakan tanda titik. Lanjut ke soal nomor 3. Bentuk bahasa yang memiliki makna kurang lebih sama atau mirip atau sama dengan bentuk lain disebut A. Antonim, B. Sinonim, C. Homonim, D. Homograf, atau E. Polisemi. Jawabannya adalah B. Sinonim. Untuk homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya tetapi berbeda maknanya. Contoh kata bisa. Kemudian untuk homograf, ini kata yang sama ejaannya dengan kata lain tetapi beda lafal dan maknanya. Contoh kata apel yang berarti buah dan apel yang berarti kegiatan berkumpul. Kemudian untuk polisemi,
adalah kata yang dapat mengandung berbagai makna tergantung pola kalimat dan konteks kalimat yang sedang diutarakan. Contohnya, ada kata kaki. Nah, penggunaan kata kaki ini ketika melekat dengan langit, menjadi kaki langit ini punya makna yang berbeda. Kemudian kaki gunung, kaki meja, dan seterusnya. Lanjut ke soal nomor 4. Kata yang mengandung ambiguitas pada kalimat ibu datang untuk memberitahu adalah A. Tahu, B. Memberi, C. Untuk, D. Datang, atau E. Ibu. Kata yang mengandung ambiguitas adalah kata A. Tahu. Ambiguitas ini artinya makna ganda. Ya, kita harus bedakan dengan yang namanya rancu. Rancu dengan ambigu itu berbeda. Rancu adalah suatu kalimat yang mempunyai struktur kacau. Ini menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Ya, strukturnya yang kacau kalau rancu. Sedangkan ambigu itu maknanya yang ganda. Contoh kalimat rancu itu seperti apa? Ini dia. Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka berbohong. Ini adalah kalimat yang salah karena dia rancu. Kenapa rancu? Karena dia tidak jelas. Tidak ada subjek dalam kalimat siapa atau apa yang tidak menutup. Ya kan? Tidak menutup kemungkinan bahwa mereka berbohong. Siapa yang menutup atau mungkin apa yang menutup? Ini tidak jelas karena tidak ada subjek dalam kalimat tersebut. Maka harus menggunakan verba intransitif ya, atau verba yang tidak butuh objek dan tidak bisa diubah ke bentuk pasif kalimatnya. Maka kalimat yang benar adalah tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka berbohong. Ini kalimat yang benar. Verba tertutup ini adalah verba intransitif. Kemudian, bedakan lagi antara ambigu, rancu, dan lewah. Apa itu lewah? Lewah adalah suatu kalimat yang tersusun secara mubazir atau berlebih-lebihan. Contohnya, ratusan armada bus siap mengangkut pemudik dari Bogor. Ini salah. Ya, yang betul adalah ratusan bus siap mengangkat pemudik dari Bogor. Kenapa kalimat pertama salah? Karena menggunakan kata armada. Ya, sedangkan armada ini memiliki makna rombongan atau barisan. Jadi dia sudah memiliki makna jamak ya, banyak. Lanjut ke soal nomor 5. Perulangan bunyi yang sama dalam puisi merupakan salah satu unsur fisik puisi yang disebut A. Rima, B. Diksi, C. Majas, D. Imaji, atau E. Tipografi. Jawabannya adalah A. Rima. Diksi itu apa? Diksi itu pilihan kata, sedangkan majas ini adalah bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Sedangkan imaji ini adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi, berupa penglihatan, pendengaran, serta perasaan. Kemudian tipografi ini adalah perwajahan puisi. Lanjut ke soal nomor 6. Puisi yang terdiri dari 2 baris yang kesemuanya merupakan isi dan menunjukkan hubungan sebab akibat disebut A. Gurindam, B. Karmina, C. Pantun Kilat, D. Seloka, atau E. Syair. Jawabannya adalah A. Gurindam. Contoh gurindam, ini dia. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Nah, 2 baris ini kesemuanya merupakan isi. Sedangkan Karmina ini adalah pantun 2 seuntai atau 2 baris. Contohnya, gelatik terbang ke awan, cantik itu dermawan. Kemudian untuk pantun kilat ini adalah nama lain dari Karmina.
Carmina ini punya sebutan pantun kilat, pantun dua seuntai, begitu. Kemudian untuk seloka, ini adalah salah satu bentuk puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Umumnya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang bisa juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Contoh seloka ini dia. Seloka Pak Kadok. Silahkan sahabat semua baca sendiri. Kemudian untuk syair, ini adalah puisi lama yang tiap baitnya terdiri dari 4 larik dan memiliki bunyi akhiran yang sama atau bersajak AA, AA. Lanjut ke soal nomor 7. Strategi menyimak repetisi adalah A. Menirukan model bahasa dengan tindakan praktik atau berlatih diam-diam. B. Menggunakan materi yang merujuk pada bahasa target. C. Menggunakan bahasa pertama untuk memahami atau memproduksi bahasa kedua. D. Mengurutkan kembali atau mengelompokkan dan menamai sumber materi belajar berdasar sifatnya. Atau E. Menghubungkan informasi baru ke dalam konsep visual dalam ingatan yang familiar. Oke, jawabannya adalah opsi A. Menirukan model bahasa dengan tindakan praktik atau berlatih diam-diam. Sedangkan untuk opsi B, ini adalah strategi menyimak pemanfaatan sumber. Sedangkan opsi C, ini adalah strategi menyimak penerjemahan. Kemudian opsi D adalah strategi menyimak pengelompokan, dan opsi E adalah strategi menyimak imagery. Lanjut ke soal nomor 8. Suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi pembaca atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan penulis merupakan definisi A. Membaca dalam hati. B. Membaca ekstensif. C. Membaca nyaring. D. Membaca sekilas. Atau E. Membaca dangkal. Jawabannya adalah C. Membaca nyaring. Untuk membaca dalam hati, ini adalah kegiatan membaca yang dilakukan tanpa bersuara. Membaca dalam hati, pembaca menggunakan ingatan visual yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh informasi. Kemudian membaca ekstensif ini adalah membaca secara luas, yaitu membaca sebanyak mungkin teks dalam waktu yang singkat. Tujuan dan tuntutan dalam membaca ekstensif adalah memahami isi atau bagian-bagian penting sebuah bacaan secara cepat. Membaca ekstensif meliputi membaca survei, sekilas, dan dangkal. Dan sebenarnya untuk materi membaca ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Silahkan sahabat semua klik saja tombol information di atas, nanti akan muncul video-video yang mengarahkan sahabat semua pada video saya sebelumnya yang membahas materi tentang membaca. Kemudian untuk membaca sekilas di opsi D, ini disebut juga dengan skimming. Jenis membaca yang membuat mata kita bergerak cepat melihat, memperhatikan bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi. Lalu membaca dangkal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal, yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Itu dia sekilas tentang membaca. Silakan diklik saja di kotak information di atas, nanti akan muncul pada video yang lalu yang sudah saya buat mengenai materi tentang membaca. Lanjut ke soal nomor 9. Tulisan yang membahas satu masalah berdasarkan pemikiran sudut pandang penulisnya disebut A. Makalah, B. Artikel, C. Proposal, D. Esai, atau E. Laporan.
Oke, tulisan yang membahas satu masalah berdasarkan pemikiran sudut pandang penulisnya adalah D. Esai. Lalu makalah itu apa? Makalah adalah karangan yang membahas suatu masalah secara logis, sistematis, dan lengkap. Kemudian, artikel adalah karya tulis, hasil pemikiran atau penelitian yang disajikan secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku. Kemudian, proposal merupakan karya tulis yang berisi rancangan kegiatan atau rancangan penelitian sebelum kegiatan atau penelitian tersebut dilaksanakan. Lalu, untuk laporan, merupakan suatu macam dokumen yang menyampaikan informasi mengenai sebuah masalah yang telah atau tengah diselidiki, dalam bentuk fakta-fakta yang diarahkan kepada pemikiran dan tindakan yang akan diambil. Lanjut ke soal nomor 10. Teks deskripsi adalah A. Suatu bentuk karangan yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian menurut urutan terjadinya atau kronologis dengan maksud memberi makna kepada sebuah atau rentetan kejadian sehingga pembaca dapat memetik hikmah dari cerita itu. B. Suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga pembaca dapat mencitrai, melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya. C. Karangan yang bertujuan untuk mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, atau mengevaluasi sebuah persoalan dalam rangka memberikan informasi kepada pembaca. D. Karangan yang menyajikan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Atau E. Karangan yang berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang disajikan secara runtut. Oke, jawabannya adalah B. Kata kuncinya melukiskan suatu keadaan. Sedangkan untuk opsi A ini merupakan definisi dari teks narasi. Kemudian opsi C merupakan definisi dari teks eksposisi. Lalu opsi D merupakan definisi dari teks eksplanasi. Selanjutnya opsi E adalah definisi dari teks prosedur. Lanjut ke soal nomor 11. Berikut adalah struktur batin puisi, kecuali A. Majas, B. Tema, C. Nada, D. Amanat, atau E. Feeling. Oke, yang bukan merupakan struktur batin puisi adalah A. Majas. Kita perlu ketahui bahwa unsur-unsur puisi dapat dibedakan menjadi dua struktur. Yang pertama, struktur batin puisi yang terdiri dari tema atau makna atau sense, kemudian rasa atau feeling, lalu nada atau tone, kemudian amanat, tujuan atau maksud atau intention. Kemudian struktur yang kedua adalah struktur fisik puisi. Yang pertama, perwajahan puisi atau tipografi, yang kedua diksi, ketiga imaji atau citraan, 4 kata konkret, dan 5 majas. Lanjut ke soal nomor 12. Berikut adalah unsur-unsur dalam cerita hikayat, kecuali A. Tema, B. Latar, C. Konflik, D. Penokohan, atau E. Sudut pandang. Oke, unsur-unsur dalam cerita hikayat ini ada 5, ya, kecuali E. Konflik. Seharusnya apa? Seharusnya alur. Ya, jadi unsur-unsur dalam cerita hikayat itu ada tema, latar, alur, penokohan, dan sudut pandang. Maka dari kelima opsi ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam cerita hikayat adalah konflik. Oke, itu dia video yang saya bagikan pada kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share juga pada teman-teman yang lain.
Kemudian apabila ada kesalahan yang tidak sengaja saya sampaikan, silakan sahabat semua cantumkan saja pada kolom komentar agar kita dapat berdiskusi bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.